Ini adalah forum yang berjiwa kelaskaran. Kelaskaran ya. Jadi Bak Cakap adalah kami Laskar Bernyali dan Peduli. Bernyali dan Peduli. Keormasan Islam lazimnya ada namanya sayap juang. Sayap juang itu yang pertama untuk membela amar ma'ruf mencegah nahi mungkar, namanya Laskar Islam Bersatu. LIB ya? LIB. Dalam sebuah pergerakan keormasan tidak terlepas daripada keniscayaan adanya konsekuensi ataupun risiko yang kita hadapi. Nggak takut dituduh radikal-radikal? Lillahi ta'ala, perjalanan kami ini hanya mengharapkan ridha Allah. Allah Akbar. Sadar untuk mengkontribusi dalam pembangunan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dilandasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, di Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Edi Mulyadi dari FNN. Saya masih di Medan nih, saudara. Ketemu saudara-saudara saya yang keren-keren tuh belakang gagah-gagah. Nah, ini komandan besar ini, ketua umumnya dari apa kan? FIB. Islam Bersatu. Forum Islam Bersatu ya. Dan ini nama lengkapnya Ustadz Zulkifli Rangkuti. Tapi kita sekarang kan lagi musim singkat-singkatan, ada UAS dan sebagainya. Beliau kita singkat UZR. UZR ya. Ustadz Zulkifli Rangkuti ini ketua umum FIB ya. Iya, nah. Ustadz, sebelum kita bicara soal kondisi perkembangan terakhir dakwah kita, kondisi negara kita, bisa nggak tolong cerita singkat soal FIB ini, apa sebetulnya FIB ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keberadaan Ormas Islam Forum Islam Bersatu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah terlahirkan dengan kondisi NKRI saat ini. Kondisinya adalah banyaknya para duat, banyaknya para alim ulama, dan banyaknya syariat Islam yang dikebiri, bahkan dihinakan secara terang-terangan. Maka harus ada di antara sebagian umat Islam ini yang harus berani untuk membela panji-panji Islam. Maka ada namanya Forum Islam Bersatu. Semua paham dalam ruang lingkup pemahaman khasanah Islam berada di forum ini. Dan forum ini adalah forum yang berjiwa kelaskaran. Kelaskaran ya. Jadi Bak Cakap adalah kami Laskar Bernyali dan Peduli. Bernyali dan Peduli. Allah. Itu sebabnya FIB punya LIB ya? Iya. Apa hubungan LIB dan FIB itu bagaimana? Dan sebuah keormasan Islam lazimnya ada namanya sayap juang. Sayap juang itu yang pertama untuk membela amar ma'ruf mencegah nahi mungkar, namanya Laskar Islam Bersatu. LIB ya? LIB. Lalu Laskar Islam Bersatu ini memiliki tupoksi. Tupoksi yang pertama adalah sebagaimana kesepakatan di Anggar Dasar menjaga para zuriat Rasulullah SAW. Nah, yang kedua menjaga alim ulama yang istiqomah fi sabilillah. mereka dijaga dari apa? Yang pertama dijaga daripada dimanapun mereka berada selagi di wilayah kekuasaan NKRI dan di wilayah kami ada DPP, DPD, DPC-nya, FIB, maka kami punya kewajiban untuk menjaga keberadaan mereka dari pergi dan pulangnya. Diminta atau tidak diminta? Terkadang ada yang meminta, terkadang kami meminta. Misalnya ada tokoh Habib apa gitu, lalu hubungi panitia, biar kami yang memberikan pengawalan gitu ya. Memberikan pengawalan. Masya Allah. Ustadz, ini kan berarti, mohon maaf ya, kalau dengar penjelasan singkat Ustadz tadi, Jul tadi ya, ini kan berarti FIB dan LIB-nya mengambil posisi nahi mungkarnya. Ya, saya jadi teringat obrolan singkat antara Habib Rizik Syihab dengan almarhum Arifin Ilham. Ya. Habib Rizik mengatakan Ustadz Arifin bagian menanam padinya, betul. Memupuk, mengairi dan sebagainya. Biar kami FPI yang memukul tikus-tikusnya, gitu ya. Jadi FIB, LIB juga mengambil posisi seperti itu ya. Benar. Masya Allah. Tapi itu kan artinya membuka peluang terhadap
segala macam risiko, Tat. Dalam sebuah pergerakan keormasan tidak terlepas daripada keniscayaan adanya konsekuensi ataupun risiko yang kita hadapi. Tetapi begitu pun kita memiliki pemahaman sunnah Nabi yang kita pakai yang akhirnya apa? Fatonah dulu, baru amanah, baru tablik, baru sintik. Hari ini umat Islam hanya memakai sifat Nabi yang sunnah itu, yang umum itu hanya sidik saja. Sidik saja. Tetapi ya, Benar pun banyak yang belepotan. Nah, tetapi mereka nggak pakai fatona, kecerdasan. Makanya FIB ini memiliki pengaruh adalah memiliki 3 perkara. Pertama, diplomasi. Diplomasi. Nah, ya. Saya contohkan diplomasi ketika ada peristiwa rumah ibadah umat Islam dilarang berdiri. Oke. Ya, maka kita diplomasi kepada aparat setempat, Dialog ya. dialog ya terbuka hingga akhirnya saya menyampaikan 6 agama yang sah di Indonesia. Nah, kenapa diperlambat, dicegah berdirinya rumah ibadah umat Islam? Alhamdulillah diplomasi ini berbuah kepada negosiasi. Negosiasi. Hingga akhirnya ada juga beberapa tempat kejadian yang harus kita mengerahkan laskar, ratusan laskar. Apa namanya? Aksi. Aksi, mobilisasi massa. Mobilisasi. Jadi diplomasi, negosiasi, Mobilisasi. Tak contoh mana yang misalnya sudah terjadi soal diplomasi tadi, yang soal rumah ibadah, di mana terjadinya? Terjadinya di Jalan Marendal 2, Di mana itu? daerah Amplas. Masih Medan. Masih Medan, Kecamatan apa? kecamatan apa? Kecamatan Medan Amplas. Oh. Baru-baru ini aja. Oke. Nah, Medan Amplas yang mana mereka menolak keberadaan masjid, kemudian kita pakai 3 pola tadi. Alhamdulillah sekarang sedang dibangun. Oh, dibangun ya. Tat, kembali ke soal pertanyaan yang mohon maaf, ini pertanyaan banyak orang ini sebetulnya. Saya cuma mewakili aja. Kalau FIB dengan LIB ini mengambil posisi seperti itu kan membuka peluang apa ya, tanda kutip ya, bulian, hujatan. Wah, ini anak ini sok laskar segala macam gitu, gimana, Tat? Karena ormas kita memiliki hukum yang tertinggi Al-Quran As-Sunnah yang Allah sindir pada surah Muhammad wa yusabbits aqdamakum. Intan surah. Jadi dikokohkan kaki-kaki kita, ya pastilah kan kita akan menghadapi namanya framing, bully-bulian, Framing, dicap betul. macam-macam, dan itu merupakan keniscayaan. Keniscayaan bahasa kita sunnatullah. Walaupun begitu kita menepisnya, kami nggak melulu loh bahwa terjadi seperti ini. Kami punya juga sayap juang yang bernama LPK, Apa itu LPK? Laskar Peduli Keumatan, Apa kegiatannya? untuk bencana alam, Oh, aksi sosial, bedah dahsyat, rumah, dahsyat. dan berbagai lainnya. Dahsyat. Sudah kita contohkan di mana LPK ini kita contohkan adalah ketika banjir bandang di Tuntungan. Oke. Nah, alhamdulillah Datang kita ke sana ya, datang ke sana, evakuasi, bantu warga evakuasi, dan mengambil mayat-mayat. Jadi kita menggerakkan semua karena memang kita pertama mencintai syariat Islam itu sendirinya, yang kedua mencintai NKRI, tanpa pandang agama siapapun kita tolong. Tolong ya. Kebetulan di sana itu Bang, di Tuntungan itu lebih banyak saudara kita Nasrani. Kita tolong. Dan nggak tanya dulu, kamu agamanya apa? Nggak saya tolong. Tanya. Karena Mau pakai agama nggak pakai ada. tanya, langsung diambil. tolong aja ya. Tat, ini kan sekali lagi apa ya, bentuk-bentuknya kan tanda kutip lagi akrab dengan kekerasan, paling tidak dianggap akrab dengan kekerasan. Nah, ini gimana hubungan komunikasi dengan aparat khususnya polisi? Alhamdulillah sejauh ini semenjak sudah 2,5 tahun FIB berjalan bergerak, komunikasi kami sama aparat alhamdulillah sangat elegan. Dan cap-cap itu tidak mereka lihat dari kami, karena kemitraan yang kita pegang itu memiliki pengaruh bahwasanya sama-sama menjaga penyeimbang di NKRI. Jadi mereka justru lebih memahami ya. Iya. Kalaupun ada suara-suara negatif itu hanya framing tadi Framing aja tadi. ya. Kelompok-kelompok yang memang tidak suka ya. Benar. Lalu apa rencana ke depan? Ini kan ada DPP, apalagi di bawah DPP apa? Nah di PD, DPD itu levelnya kabupaten kota. Iya. Oke, lalu Dewan Pimpinan Cabang, itu kecamatan. Kecamatan, Lalu kalau levelnya provinsi kan ini kan akan melebar ke provinsi lain, seluruh nasional. betul, Apa namanya di bawah DPP? DPW, DPW, wilayah ya. wilayah. Sudah dikembangkan di mana sih? Insya Allah Sulawesi sudah. Yang pertama adalah Riau, Riau, yang kedua adalah
Jakarta. Jakarta sudah ada ya? Sudah ada. Top. Jadi Riau, Jakarta. Di mana kantor Jakarta? Perlu kita orang Jakarta. Dekat Pasar Induk. Pasar Induk Kramat Jati ya. Riau, Jakarta, sama Pekanbaru, kemudian Mandailing, Natal, Madinah, kemudian menyusul nanti adalah di daerah Sulawesi. Oke. Nanti sama siapa bang? Nama Muhammad Afrizal Effendi, Oke. SHMH. Kenapa bergabung? Sampai saat ini saya bergabung di Forum Islam Bersatu sebagai Ketua DPD Medan Sumatera Utara. Telah melaksanakan banyak kegiatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang ada di Medan ini. Kami juga turut melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memberikan advokasi kepada saudara-saudara kita yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah. Jadi, sampai seperti itu kami melaksanakan kegiatan di Forum Islam Bersatu ini. Nggak takut dituduh radikal-radikal? Lillahi ta'ala, perjalanan kami ini hanya mengharapkan ridha Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi seevaluasi mungkin ya, kami bisa memilih sampai sejauh mana kami melakukan tindakan-tindakan syariah, ya, tindakan-tindakan sosial, tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi umat Islam dan masyarakat luasnya. Oke, jadi memang ada kesadaran untuk ikut berkontribusi gitu ya? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah, kami sadar alhamdulillah. untuk mengkontribusi dalam pembangunan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dilandasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Oke, Bang Rambi, makasih banyak ya. Makasih. Sajil, ini kan teman-temannya tampil gagah betul nih, pakai seragam ini, emblem segala macam. Ini biayanya dari mana? Mereka dapat seragam gratis atau bagaimana nih pasukan ini? Alhamdulillah, mengambil pada surah Al-Hujarat, tujadiluna bi amwalihim. Jadi tidak ada satupun laskar yang kami berikan atribut kelaskaran, uangnya masing-masing, biayanya masing-masing, bahkan penjemputan ini pun para habaib uangnya masing-masing. Masya Allah. Jadi dicoba dulu dari dalam jiwa kelaskaran itu muncul nggak empati, peduli. Masya Allah. Jadi saudara sekalian boro-boro dapat gaji bulanan. Seragam aja mereka beli sendiri. Ya kalau yang punya duit langsung jebret beli. Kalau yang nggak mungkin nabung-nabung dulu kali ya. Jadi tapi ada kebanggaan memang ya bergabung ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, sebagai penutup, Ustadz Jul, apa kira-kira pesan buat umat Islam pada umumnya dan penonton Bang Edi channel khususnya? Yang pertama, luar biasanya penistaan-penistaan terhadap Islam. Kemudian secara barbar mereka menyerang hukum-hukum Islam. Dan bahkan yang kita lihat hari ini adanya orang-orang yang memahami mana sholat yang dibilang Al-Quran. Nah, ada sebuah ghazul fikr, perang pemikiran. Sehingga FIB, LIB, LPK memiliki pemahaman seperti ini adalah kedepannya ketika ada penistaan terhadap agama Islam, ketika ada yang menghina agama Islam, saya tekankan kepada seluruh para aktivis, ya, jangan lagi melakukan mediasi bernama Matres 10.000. Itu udah lelah itu. Saya saksi bagaimana skenario itu bermain semuanya. Makanya kita sudah lakukan hal itu di Jalan Wahidin, ya, ketika ada seorang Tionghoa. Yang menempelkan kemaluan di Al-Quran itu ya? Tidak bang, yang kejadian ini beberapa bulan yang lalu, yang dia menghina Islam melalui Facebook, WA, maka kami lakukan silaturahim ke rumah dia, baru kami bawa ke aparat. Oke. Jadi siapapun yang menghina Islam, saya titip pesan kepada seluruh aktivis, haroki Islamiyah, bahwasanya jangan sampai mediasinya tidak memiliki efek jerah kepada dia. Oke. Itu harapannya. Iya, karena memang itu jadi semacam modus ya. Iya. Mereka hina segala macam, setelah ribut orang marah baru bikin pernyataan mohon maaf, tidak bermaksud, khilaf dan sebagainya ya.
tapi sebelah sana muncul lagi, sebelah sana muncul lagi, tidak ada efek jerah ya. Makanya saya potong Bang, makanya saya sangat tersinggung dengan slogan-slogan di Kota Medan ini. Tolak radikalisme, tolak intoleransi, tolak terorisme. Padahal yang semua mereka lakukan itu terjadi sama kita umat Islam. Mereka yang meradikal kita, Iya. tidak toleran pada kita, Iya. dan mereka menteror kita. Menteror sebetulnya. kita. Allah. Jadi ini minta maaf, cara-cara PK itu masih masif. Masih. Jadi PK itu masih bermain. Kalau kita tengok film Nobar Getigo SPKI, Iya. yang terakhir kita bermain seperti hantu. Seperti Allah. Oke saudara sekalian, kita memang agama kita perlu penjaga. Ketika negara sama sekali tidak melakukan penjagaan itu yang seharusnya ya. Bahwa sebetulnya pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kita memberikan kebebasan untuk beragama, menjalankan ibadah syariat berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Tapi begitu sebagian kita berkhidmat untuk menjalankan agama kita dituduh radikal dan sebagainya. Di sisi yang lain, penistaan, permusuhan pada Islam dan umatnya terus berlangsung dan negara sama sekali sepertinya minimal membiarkan. Betul. Minimal membiarkan kalau tidak mau disebut ada skenario-skenario tertentu ya. Dan umat Islam membutuhkan orang-orang seperti Ustadz Diol dan kawan-kawan ini dengan segala risikonya. Minimal risikonya dibenci orang. Minimal, belum dibully, di framing, bahkan aparat itu melihat mana celahnya, mana keseleonya nih, mana salah langkahnya nih. Udah gitu. Tapi hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. dan nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril Amin. mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi.